Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini kalian mengikuti kegiatan semi lokal, seminar dan lokal karya. Satu kegiatan sebagai bekal bagi kamu semuanya, khususnya kelas 6. Untuk yang kelas 5 sengaja dilibatkan agar lebih mengetahui sejak dini tentang kegiatan ini, bahwa yang akan datang kalian juga akan melaksanakannya. Diharapkan bagi kalian, bagi kelas 5 untuk melihat, mendengar, cuman belum bisa melakukan, hanya melihat dan mendengar. Cuman bagi kelas 6 ini merupakan sekian rentetan akhir. Artinya dalam beberapa bulan ke depan setelah ini, kalian semuanya sudah terjun langsung ke masyarakat, mengambil posisi masing-masing, mencari kegiatan yang berfaedah, yang tidak hanya bernilai positif untuk dirimu, tetapi jauh lebih itu bahwa kalian adalah munzirul qaum, artinya sekelompok umat yang sengaja diturunkan untuk mewanti-wanti, mengingatkan umat untuk kembali kepada Allah setiap saat. Jadi nilai positif itu tidak hanya khusus hanya untuk dirimu, tetapi yang lebih penting adalah umat. Makanya persiapan itu, apapun bentuk kegiatan, apapun bentuk pekerjaan, jika tanpa persiapan juga tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Baik anak-anak santri dan santriwati, khususnya kelas akhir, kita akan datang kepadamu, akan hadir di tengah-tengah kamu dua pemateri. Sudah sengaja program ini dihadirkan seorang tokoh, ya, yang selalu saya katakan, yang pernah saya sampaikan kepada kamu, berhadapan atau berjumpa dengan seorang tokoh itu lebih baik dari membaca 100 judul buku, karena kamu banyak belajar dari bentuknya, dari wajahnya, dari senyumnya, dari pakaiannya, dari cara bicaranya, dari pola pikirnya. Pokoknya banyak sekali yang kamu pelajari, dan itu lebih bermanfaat, lebih membekas ke dalam ingatanmu ketimbang kamu membaca 100 judul buku. Makanya manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Tujuan kita, tujuan pesantren Darul Mukhlisin itu mengadakan kegiatan seperti ini, bahwa pondok, khususnya pondok modern, lebih terkhusus bagi Darul Mukhlisin, selalu mempunyai motto, mempunyai prinsip. Jangan kamu mempunyai mental ijazah,
Jangan kamu mau jadi kuli di negeri sendiri. Kamu harus jadi seorang pemimpin. Ya, kamu harus mimpin. Makanya kegiatan seperti ini dipersiapkan untuk kamu, supaya kamu mengerti apa yang kamu dapatkan di pondok ini akan kamu jumpai nanti di tengah-tengah masyarakat. Ya, jangan jadi mental santri, mental ijazah. Belajar nggak perlu skill, nggak perlu dipersiapkan. Pokoknya punya ijazah, bisa kerja, bisa dapat duit, bisa makan, bisa hidup. Salah. Tapi kamu nggak punya skill apa-apa. Ini rata-rata pelajar sekarang ini mempunyai mental ijazah. Ya, mempunyai mental ijazah. Sekolah itu nggak perlu pinter katanya. Sekolah itu nggak perlu cakap. Sekolah itu nggak perlu cerdas. Yang penting punya ijazah, bisa melamar kerja. Jangan jadi punya mental seperti itu. Maka seandainya kalau kamu hidup di zaman saya dulu, mungkin kamu nggak akan mau masuk pesantren. Karena dulu pesantren itu nggak punya ijazah. Saya itu ijazah saya cuma SD dan S1, S2. SMP nggak ada, ayah nggak ada, apalagi SMP. Mungkin karena kamu, kalau seandainya kamu hidup di zaman saya dulu, mungkin kamu nggak akan mau masuk pesantren, karena pesantren itu nggak mengeluarkan ijazah. Lu berpikirnya bagaimana? Lu bagaimana saya melanjutkan studi saya? Lu bagaimana saya mau kerja yang saya nggak punya ijazah? Ini kayak begini nih, santri-santri model ijazah. Terakhir apa? Menjadi kuli di negeri sendiri, di negerimu, di negaramu, di Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya kamu mimpin, yang seharusnya kamu bos, kok malah jadi kuli, jadi pekerjanya. Kamu seharusnya memimpin negeri ini, kamu bosnya, bukan jadi kuli, bukan jadi pekerja. Makanya sekecil apapun pekerjaan itu, sekecil apapun profesi itu, kamu harus mimpin. Jangan jadi anak buahnya. Walaupun dalam kenyataan profesi belum bisa terlaksana, tapi mentalnya harus seperti itu. Itu santri yang mandiri, santri yang berkembang, dan santri yang berjasa. Ya, satu bisa mandiri secara ekonomi walaupun kecil-kecilan, yang selalu berkembang, tidak puas dengan hasil yang hasil kerja hari ini, tetapi harus terus berkembang dan terus berkembang. Dan santri yang beramal, amalnya tentu adalah amal soleh. Amal soleh itu juga jangan cuma sebatas kamu beribadah, sebatas kamu melaksanakan, bukan. Amal soleh itu amal yang bisa memberikan manfaat, bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk orang lain. Ini contohnya. Ini amal soleh, tetapi penemunya bukan musyrik. Ya, dengan ini kemudian bisa teranglah seluruhnya. Ini bisa bermanfaat bukan hanya orang muslim, bukan hanya orang kafir. Seluruh lapisan masyarakat bisa menggunakan ini. Siapa penciptanya, siapa pembuatnya. Maka amal soleh itu bukan sebatas baca Quran, sholat, puasa. Itu egois namanya. Ya, egois. Kalau hanya menyelamatkan diri kamu sendiri, ngapain kamu sekolah masuk pesantren?
punya mental seperti itu, hanya menyelamatkan dirimu sendiri. Ngapain sekolah pesantren? Amal soleh itu yang bermanfaat untuk orang lain. Solehun li nafsihi wa solehun li ghairihi. Makanya itu prinsip mandiri, berkembang, dan berjasa. Jangan hanya sebatas ya. Ini yang perlu kamu peroleh, mental seperti ini yang harus kamu peroleh melalui kegiatan program NIHI. Jangan hanya sekedar ini, itu segala macam ya. Kalau ternyata belum bisa sekarang, nanti harus punya sikap mental seperti itu. Kita nggak suka, kita nggak bangga dengan alumni yang sukses tapi hanya untuk dirinya sendiri, ya, nggak bisa, nggak mampu menciptakan 3 tadi: mandiri, berkembang, dan nggak suka seperti itu. Lebih bagus kamu nggak usah ngapa-ngapain, di rumah saja ajari anak-anak di sekitarmu, ajari baca Iqra. Itu jauh lebih penting, jauh lebih hebat, jauh lebih sukses. Yang menjadi seorang bos besar tetapi tidak bisa memberikan manfaat maslahat untuk umat, itu jauh lebih penting, itu jauh lebih besar. Dan itulah orang yang besar. Orang besar itu bukan karena jabatannya, orang besar itu bukan karena badannya, orang besar itu bukan karena banyak karyawannya. Orang besar itu adalah pikirannya yang besar, pekerjaannya besar, bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Itu orang besar seperti itu, besar manfaatnya untuk orang lain. Itu orang besar. Makanya saya bilang lebih bagus kamu balik kampung, ngajari adik-adikmu, anak kecil ngaji, baca Iqra, baca Quran. Dari sana nanti dari pendidikanmu yang hanya sekedar Iqra, tetapi dengan pendidikanmu dia bisa jadi orang besar. Itu yang disebut dengan orang besar. Bukan jabatan, bukan pengaruh, bukan badan, bukan profesi, tetapi manfaat. Ya, anak diharapkan itu bisa direalisasikan. Kalaupun belum dapat masuk ke kampus, makanya skill itu penting, ya. Kayak tadi dirijen di sini, ya. Itu kalau nggak persiapan ya kayak tadi, kayak robot. Mana gerakannya, mana suaranya nggak nyambung. Itu perlu dipelajari. Bismillah, di pondok ini kamu belajar, berlatih. Jangan malah cuma latihan dirijen itu. Jangan sepele. Jangan sepelekan. Malah cuma begini aja. Jangan sepelekan. Segala sesuatunya itu perlu persiapan. Kalau nggak pakai persiapan, nggak akan maksimal hasil yang didapatkan. Ya, camkan anak, jangan menyepelekan apapun urusanmu, apalagi yang berkaitan dengan orang banyak. Jangan disepelekan. Menyangkut kepentingan orang banyak, jangan sepele. Ya, perlu. Ini saja saya kira saya sampaikan pagi ini, nanti akan dilanjutkan dengan pemateri dan pertama dan kedua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayang, dengan rahman dan rahimnya melimpahkan karunia, melimpahkan rezeki. Ilmu itu rezeki pada kita semua, pemahaman, pengetahuan dan mengaplikasikan. Allahumma muwaffiqina bil sebagai pembuka secara resmi. Sama-sama kita tunduk bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah dan dari Allah juga.
pasti akan diberikan. Oleh karenanya, sebagai pembuka, sebagai pengiring doa, sebagai permohonan kita kepada Allah Rabbuna, mengucapkan Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.